Ini kan sekarang lagi pengajuan Prapit, tinggal tunggu waktu ya dari PN Bandung, Hmm. jadwal kapan seperti itu. Setahu Bang Furi, rapid ini untuk menguji ketersangkaan atau menguji penangkapan dan penahanan atau gimana? Itu ada di ranah PH untuk menyampaikan. Oh, oke, siap. Monggo Jangan yang lain. ngorek-ngorek saya bang. Ya kan saya Ini nih. host. Ini saya saya berusaha netral, makanya saya tanya semua. Jadi saya nggak Kak, mau dukung sana dukung sini gitu loh. tapi Bang Sas tadi kalau secara pribadi nanya kepada saya mah kan tadi sudah dijelaskan ya. Ya, Ini sekali lagi dari sisi kelajiman biasanya yang namanya pra peradilan begitu, yang dilakukan lebih daripada satu kali, biasanya objek perkaranya berbeda begitu. Jadi yang ya, jelas dan selain itu juga saya mendengar beberapa statement yang disampaikan oleh kuasa hukum tersangka, tangkap. termasuk misalkan yang dibahas terkait kenapa sih kok kok mau mau mengamankan lah, menjemput tersangka lah, melakukan penahanan, tidak laporan dulu kepada kuasa hukum. Kan ada sebuah statement-statement seperti itu tuh disampaikan oleh kuasa hukum ya kan. Ah, iya, ada. Nah, malah saya sempat memberikan sangkalan bahwa memang tidak ada ketentuan hukum yang mengharuskan penyidik itu untuk memberikan laporan kepada kuasa hukum apabila memang mau melakukan penangkapan terhadap salah satu tersangka begitu. Karena apa? Oh, Kita ketahui juga bahwa pihak penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka itu kan alasan yang sifatnya subjektif ya, yaitu adanya kekhawatiran tersangka melarikan diri, adanya kekhawatiran tersangka melakukan tindak pidana lain, hmm, adanya kekhawatiran tersangka menghilangkan atau merusak barang bukti. Jadi, ya, apabila dalam hal ini penyidik memberikan laporan dulu kepada kuasa hukum dalam melakukan penangkapan, bisa saja si tersangka yang akan ditangkap ini menjadi misalkan pergi atau bagaimana begitu. Makanya sekali lagi saya tegaskan tidak ada dasar ketentuan hukum yang memang mengharuskan penyidik memberikan laporan terlebih dahulu terhadap kuasa hukum apabila melakukan penangkapan begitu. Tapi hmm. kenapa hanya satu yang gitu, bang? Bang Itu Heri. sudah saya bahas juga kemarin dan sudah Gimana? dikonfir. Ya Eh, terkait masalah barusan pembahasan Kang Heri sudah saya bahas juga dan itu saya sudah konfirmasi ya bertanya kepada kuasa hukum Dano kepada Bang Taufan karena saya bukan ahli hukum dan di situ tertuang pasal 16, 17, 18. Jadi penyidik itu tidak apa-apa meski dalam penangkapan itu tidak berbicara ke kuasa hukumnya ada di situ. Gitu Kang Heri betul ya? Iya betul, yang tidak mengharuskan, tidak Karena mengharuskan. itu sudah kewenangan penyidik itu di KUHAP kalau nggak salah. Ya kemarin saya udah bahas kemarin. Nah, nah Ya, ini ada kelanjutannya begini nih. Ini ada kelanjutannya begini. Jadi waktu itu juga akan dibahas. Waktu itu dibahas yaitu kenapa kok sudah P21 ini sebenarnya sudah menjadi kewenangan jaksa penuntut umum kan begitu ya, Mas As ya. ya, Nah, ya. perlu kita ketahui bahwa di dalam P21 di sini ada tahap satu dan ada tahap 2 begitu. Jadi di Hmm. tahap satu di sini yaitu mengenai berkas perkaranya yang sudah dilimpahkan. Nah, apa selanjutnya setelah si tersangka itu ditangkap dan diamankan oleh penyidik, lalu nanti akan dilimpahkan diserah terimakan kepada jaksa penuntut umum. Nah, ini masuk di tahap Hmm. 2. Pada saat sudah masuk di tahap 2, itu sepenuhnya melakukan penahanan mutlak menjadi tanggung jawab jaksa penuntut umum begitu. Jadi pada saat P21 sekalipun selagi si tersangkanya ini belum dilimpahkan kepada kejaksaan, maka ini juga masih menjadi tanggung jawab pihak penyidik Polda Jabar untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka yang belum dilimpahkan kepada kejaksaan atau jaksa penuntut Ya umum. pertanyaan saya gini Bang Heri, kenapa hanya satu tersangka ya yang dijemput dan ditahan seperti Begini, itu? Ini kan jadi kasusnya 340 satu kesatuan gitu kan?
Betul sekali, tapi begini, perlu kita ketahui juga bahwa sebenarnya polisi juga memiliki strategi. Perlu kita ketahui bahwa yang menjadi menjadi syarat gitu kan ya untuk dilakukan penahanan ini kan tadi disampaikan oleh saya bahwa pihak kepolisian itu adanya kekhawatiran ya kan tersangka melarikan diri. Kalau satu kesatuan seharusnya semuanya saja yang ditahan. Jangan Bagaimana? satu-satu gitu kan. Iya, tapi ini sudah di-split loh. Ini Bang Puri kalau tahu, ini berkas perkaranya sudah dipisah-pisah, di-split. Tidak seperti dulu lagi. Pada saat Pak Yosep disidangkan juga sudah dipisah-pisah, seperti itu. Jadi mungkin pihak penyidik juga. Tapi gini, MAA ini kan 340. Berarti di-split satu-satu ini berkasnya seperti itu. Kan Memang- seharusnya mereka itu bersama-sama, Bang. Betul. Abi dan Arigi itu yang dilihat oleh Ramdhanu itu berbarengan. Kan seperti itu. Bu Mimin itu kelihatannya waktu di ketahuannya Ramdhanu ketika ada di kamar mandi seperti itu kan. Nah, ini kan itu kan satu kesatuan mereka, 340 bersama-sama ikut serta. Betul, Bang. Kenapa penahanannya itu hanya satu orang? Nanti satu orang gitu? Wah. Betul. Jadi begini, ini menurut cara pandang saya saja bahwa betul 340 misalkan. Tapi ini di dalam melakukan tindak pidana di sini itu pasti ada pelaku utama, pasti ada orang yang turut membantu, orang yang penyerta kan seperti itu. Ini masing-masing kan memiliki tentunya hukumannya juga yang berbeda, begitu kan ya. Nah, terkait kenapa Abi ini yang sudah dijemput, yaitu dasar pertimbangan penyidik untuk bagaimana mengamankan Abi dulu, seperti itu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita semuanya, justru termasuk saya juga, kenapa kok tidak tiga-tiganya, kan begitu ya. Ini juga termasuk pertanyaan saya secara pribadi begitu. Tetapi justru polisi juga lebih hati-hati begitu, karena ini cara saya melihat bahwa misalkan kalau untuk Abi nih kita juga mendengar fakta di persidangan bahwa ada beberapa saksi yang memang melihat keberadaan Abi di TKP. Ini menurut keterangan beberapa saksi yang pernah memberikan keterangan di pengadilan pertama ya, di Pengadilan Negeri Subang nih. Tetapi kalau untuk Arigi dan Ibu Mimin, saya rasa memang tidak banyak juga kan begitu. Nah, mungkin hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan tidak mengamankan Mimin dan Arigi seperti itu. Gini, Bang Heri, saya mau tanya nih ya, kemarin sempat dengar kan terkait konferensi pers dari Polda Jabar, dari Humas, bahwa Abi ini sudah P21, itu pun dari Kejaksaan Negeri Subang, kan bahasanya seperti itu, sudah P21. Tapi kenapa ketika perpanjangan masa penahanan 40 hari, itu masih adanya bahasa penyelidikan. Penyidikan untuk Abi. Makanya ditambah 40 hari. Ini ada apa? Nah, sekarang Jadi, itu Ayo. Bisa Ya, enggak? coba. jadi biasanya kan begini, pihak kepolisian itu kan kalau dari sisi aturan penyelidikan gitu kan ya, penyelidikan terlebih dahulu. Nah, di dalam penyelidikan ini ditemukan unsur tindak pidana tidak, baru lari kepada sidik kan. Abi dari awal penangkapan Bentar. ya ditahan. Saya itu tidak ada izin ke WC dulu ya. Penyidikan, Bang. Tidak ada Bang Puri. pemeriksaan buat Abi, Bang. Bang Sampai Puri, sekarang. Bang Puri sama Bang Heri dulu ya. Saya mau ke toilet dulu bentar. Gimana Bang Puri? Jadi Abi informasinya dari saat dia itu ditangkap sampai ditahan tidak ada pemeriksaan lagi terhadap Abi gitu, Bang. Sampai sekarang. Jadi begini Bang. Saya dapat. Jadi begini, ini kalau menurut pendapat saya ya, silahkan kan semua orang kan
saya juga tidak memaksakan pendapat saya untuk dibenarkan oleh Bang Puri, dan saya juga tidak membenarkan, intinya masing-masing kita boleh berpendapat begitu. Tetapi kalau dari sisi kelaziman dalam proses penyelidikan, seperti halnya dulu saya pernah mengantar Abi satu mobil ke saya, itu pada saat Abi menjadi saksi itu adalah tahapan proses penyelidikan. Nah, pada saat pihak kepolisian Polda Jabar menetapkan Abi sebagai tersangka, nah itu kan prosesnya sudah selesai itu penyelidikan, kan seperti itu, baru lari ke sidik begitu. Nah, menurut pendapat saya sih seperti itu. Jadi tahapan untuk menstatuskan tersangka Abi, saya rasa pihak Polda Jabar melakukan tahapan sesuai dengan standar operasional prosedur. Makanya ini belum dijawab, pertanyaan saya belum dijawab sama Bang Heri gitu kan. Dan ini dibuktikan pada saat mereka melakukan upaya hukum pra peradilan dan akhirnya ditolak begitu. Waktu itu malah yang menjadi pokok perkaranya adalah terkait penetapan tersangkanya untuk menguji kebenaran syah atau tidaknya salah dalam penetapan tersangka. Dan saya gini Bang, saya tidak lari ke dulu-dulunya. Yang sekarang yang saya pertanyakan terkait konferensi pers yang dilakukan oleh Polda Jabar gitu kan, bahwa Abi sudah P21. Tapi ketika adanya surat penahanan buat Abi 40 hari, di sana suratnya udah jelas bahwa untuk penambahan penyelidikan. Nah, ini ada apa? Seharusnya kalau udah P21 tidak ada yang namanya penyelidikan lagi, tidak ada gitu kan? Ya, tetapi dalam hal ini saya kan baru mendengar dari Bang Puri nih, ya kan? Saya tidak mendengar secara langsung bahwa sebuah statement itu disampaikan langsung oleh penyidik. Nah, mungkin akan berbeda dan saya akan dapat mengomentari apabila memang itu disampaikannya oleh penyidik. Tapi kan yang mendengar terkait sebuah statement itu Bang Puri nih. Saya belum pernah mendengar. Bukan cuma saya, banyak sudah Bang, karena itu kan konferensi pers waktu itu dari Humas Polda. Iya. Minggu kemarin, kalau tidak salah minggu kemarin gitu kan. Iya. Itu udah jelas-jelas, sudah P21 katanya gitu. Iya, makanya saya tidak betul menyimak dari bahasa-bahasanya poin per poinnya dari apa yang disampaikan pada saat press conference. Sehingga untuk saat ini saya belum bisa memberikan komentar terhadap apa yang disampaikan oleh Bang Puri ya. Karena waktu itu Bang Puri yang mendengar. Saya mungkin baru akan bisa berkomentar apabila saya memang mendengarkan ada bahasa-bahasa yang memang seperti itu yang disampaikan pada saat press conference gitu loh Bang Puri, maksudnya paham kan ya? Kalau mau lebih paham, lebih tahu ya tanya langsung ke penyidiknya sana. Biar nggak ada perpanjangan perdebatan. Terus gini, kalau menurut pendapat kita semua nih, gimana caranya kita mendesak kepolisian maupun kejaksaan untuk segera menyelesaikan kasus ini? Poinnya di situ apa sih yang harus kita lakukan? Karena kan gini, kalau kita selalu berdebat ke belakang, ini enggak, ini janggal, itu janggal, CCTV dan lain sebagainya, dari versi kita ini masing-masing sebaiknya gimana sih kira-kira? Kalau saya kan sudah ambil posisi ya, saya mendesak Polda Jabar, kejaksaan segera selesaikan kasus. Kalau memang ada kejanggalan, ada yang nggak terima atau memang kurang sepakat, silahkan tempuh jalur hukum yang disediakan. Jadi kita kan harus nyari penyelesaian akhir, jangan kita ikutin prosedur dulu. Nanti kan kalau udah diikutin kan misal ada. Nah ini kita bicara prosedur Bang, bicara yang kita bicarakan prosedur. Menanggapin gitu kan? Iya, menanggapin kejanggalan-kejanggalan prosedurnya ini itu iya. ya ini. Karena udah penyelesaiannya gimana? Statement dari Humas Polda ini udah jelas bahwa terkait masalah Abi ini sudah P21 gitu kan. Nah, tapi ketika ada surat untuk penambahan penahanan dari Polda Jabar terkait Abi 40 hari itu masih dalam tahap penyidikan tambahan. Ini kan anehnya di sana. P21 tapi masih ada tambahan penyidikan.
lebih baik kita tuh nyari solusi agar segera diproses semuanya gitu loh. Kalau saya sih berpendapat Kalau nyari ya, kejanggalan terus kapan Nah, prosesnya? kalau kita membahasnya masalah kejanggalan, Bang. Masalah kejanggalan semuanya karena kejanggalan. Nih. CCTV janggal gitu kan. Raih ketenangan Ramadan dengan bentar saya OJ potong ya. janggal, gitu aja. Nah, kalau kejanggalan dicari kapan selesainya? Kita seharusnya Kita ngikutin kesampingkan itu dulu baru ini Bang, ya nggak bisa Bang. penyelesaiannya gitu loh. Nih, ini tersangka rekamannya ya. AA yang nampak di hadapan rekan-rekan media sekalian telah divonis, saya ulangi, telah dinyatakan lengkap berkasnya oleh Kejaksaan Negeri Subang atau P21, sehingga saat ini yang bersangkutan telah dilakukan penangkapan dan penahanan. Sedangkan untuk peran dari tersangka AA, yaitu yang pertama, yang bersangkutan ini membenturkan ya, kepala dari korban saudari Amelia. Kemudian yang kedua, saudara AA, tersangka AA ini juga melakukan atau mempersiapkan kendaraan ya, mobil Alphard yang tadinya menghadap ke kebun, kemudian diputar arah, dibalik arah menghadap ke jalan. Di mana kendaraan Alphard ini kita ketahui adalah salah satu barang bukti yang digunakan untuk mengangkut dan menyimpan kedua korban, yaitu saudari Tuti dan saudari Amel. Itu kira-kira rekan-rekan yang dapat saya sampaikan terkait dengan saudara AA yang saat ini sudah kita lakukan penahanan. Terkait dengan peran atau alat buktinya AA ini, seperti tadi disampaikan oleh Pak Kabid Humas, berdasarkan keterangan dari saksi kunci yang sudah rekan-rekan kita bersama, bahwa AA ini perannya turut serta dan membantu terkait peristiwa pembunuhan berencana terhadap Ibu Tuti dan Amalia. Yang kedua, terkait dengan peran tadi seperti disampaikan bahwa AA ini mempersiapkan kendaraan. Kalau rekan-rekan mengikuti terus peristiwa ini, bahwa kendaraan Alphard yang saat ini sudah menjadi barang bukti itu sebelumnya menghadap ke kebun, kemudian diputar oleh AA ini, dimundurkan ke jalan raya sehingga kemudian masuk kembali dalam posisi mundur, artinya kepala menghadap ke jalan raya. Nah, pada saat memutar kendaraan ini, karena memang dia belum lancar mengemudi sehingga sempat menghambat laju kendaraan yang ada di jalan raya tersebut, sehingga sempat memicu kemarahan dari pengemudi yang lain. Salah seorang pengemudi angkot menegur dan memarahi yang bersangkutan karena menghalangi jalan. Dan ini merupakan saksi kunci bahwasanya AA itu memang betul-betul berada di TKP. Artinya ada peran di hari kejadian di mana AA ini memutar kendaraan yang sebelumnya menghadap ke kebun, kemudian diputar kepalanya menghadap ke jalan raya, di mana kendaraan Alphard ini kemudian digunakan oleh para tersangka untuk menyimpan kedua jenazah atau kedua korban. Kemudian juga ada saksi lain yang menyatakan bahwa AA memang pada hari kejadian itu berada di sekitar TKP. Ya, sehingga rangkaian kesaksian ini yang kami kumpulkan kemudian menjadi alat bukti sehingga AA ini berkasa kemudian nyatakan lengkap atau P21. Itu kira-kira tambahan dari saya pakai. Terima kasih. Ya, itu tadi dari Tribun ya. Ya. Nah, itu kan pas press conference ya, terkait penetapan tersangka Abi. Nah, saya simak di sana tidak ada sebuah statement yang memang di sana menyampaikan bahwa Lengkap. Itu gak lengkap, Bang. penyelidikan. Saya tidak mendengarkan ada hal yang sifatnya disampaikan. Itu tidak lengkap, Bang. Bang Sas, tidak lengkap Ya. itu, Bang. Coba kalau ada yang lengkap, monggo. Karena ini durasinya 3 menit ya, dari Kabid Humas ke Pak Surawan. Bentar, saya kirim ya ke Bang Sas di WA ya. Oke. Malam Bang Sas, Halo, malam Bang Anto. Bang Yesus. Malam. Iya kabare.
Baik, BAP, baik. oke. Alhamdulillah. Menurut Bang Anto mungkin udah nyimak dari tadi ada belum? Kita tadi bahas UUJ ya, bahas UUJ awalnya kemana, untuk siapa, sampai ke penangkap pra peradilan, sampai ke masalah press kompes. Ya, untuk OOJ alhamdulillah sama PH-nya YMAA itu dari mulai Polsek, Polres dan Polda Jabar sudah dilaporkan ke Mabes. Dan sudah ada balasan dari Mabes sendiri bahwa berkasnya sudah masuk ke Wasidik. Artinya sebelum dilanjut, artinya sepakat ya di kasus ini ada OJ ya? Atau gimana Bang Anto sendiri? Ada. Lanjut Bang Anto. Ya, terkait yang katanya menurut Polda Jabar sudah P21, itu nyatanya sampai sekarang tidak ada rilis dari Kejatipun sendiri dan tidak ada berkas apapun terkait P21 dari Polda Jabar, dan Kejati juga tidak ada, Bang Sas. Ya kalau di media memang begitu, hanya dari Polda ya, dari Kejaksaan nggak ada. Tidak ada. Jadi ya. Kalau ini mungkin ini masih tahap penyidikan sepertinya. Sepertinya, tapi ya soalnya itu Polda Jabar itu memperpanjang masa tahanan. Ini udah berapa hari nih? Kalau nggak salah Bang Heri yang tahu proses itu. Ini udah 20 hari lebih. Sudah 20 hari lebih. Iya, buat Abi. Terus perpanjangan biar berapa? 30 hari. 40 diminta 40 hari. Berat. Ya? Kalau 40 gitu ya, berarti total 2 bulan gitu ya. Iya Bang Heri yang mempelajari hukum, kalau seorang tersangka udah P21 penahanannya gimana? 20, terus kalau ada perpanjangan? Ya betul 40. sekali. Sebenarnya sudah betul sekali seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bang Anto ya. Untuk penambahan waktu penahanannya seperti itu, begitu. Cuman saya rasa ini mungkin setelah Lebaran juga ya. Setelah Lebaran juga saya rasa akan diserahkan kepada jaksa penuntut umum begitu. Bentar, saya ini ya mau muter terkait konferensi pers ya. Santai cari aja Bang Furi, nggak apa-apa. Udah. Tersangka AA yang nampak di hadapan rekan-rekan media sekalian telah divonis, saya ulangi, telah dinyatakan lengkap berkasnya oleh Kejaksaan Negeri Subang atau P21. Nah, sehingga kan? saat ini yang bersangkutan P21 gitu, bener kan? Oke, lanjut. Ini lagi. Berkasnya oleh Kejaksaan Negeri Subang atau P21. Nah, sehingga saat ini yang bersangkutan telah dilakukan penangkapan dan penahanan. nih kita ulangi lagi ya. Yang nampak di hadapan rekan-rekan media sekalian telah divonis, saya ulangi, telah dinyatakan lengkap berkasnya oleh Kejaksaan Negeri Subang atau P21. Benar nggak? Ya betul. Lanjut. Ya. Yang kata-kata di penyidik ya, ada penyidikan kembali. Iya. Tapi ini nggak ada penyidikan kembali. Adanya penyidikan kembali setelah adanya surat penahanan Abi 40 hari. Di sana tertulis dengan adanya penambahan 40 hari karena untuk penyidikan, tambahan penyidikan, seperti itu Bang. Enggak, maksudnya di konferensi pers ini enggak ada ya? Enggak ada. Itu ya. Enggak ada. Itu di surat apa? Surat penambahan Abi 40 hari.
Disampaikan lewat pengacaranya gitu. Bang Puri tahu dari mana? Saya tahu karena suratnya juga saya punya. Oh, bisa tampil di sini nggak? Nah, itu harus izin dari PH. Iya kan? Iya izin Bang Puri ya. Tadi mah kan sedikit disampaikan. Tadi kan tidak berbicara mengenai surat yang disampaikan oleh penyidik kepada melalui Humas Polda Jabar berstatement tadi gitu. Ini Humas tadi yang baca Humas yang menyampaikan bahwa berkas sudah P21 dari Kejaksaan Subang. Kalau untuk P21 sendiri betul saya juga mendengar berkali-kali tadi kan dari Bang Sas juga sudah jelas bahwa P21 cuman yaitu tadi ini yang menjadi persoalannya apa, sedangkan kalau yang namanya untuk ini menjadi perbincangan kuasa hukum tersangka mengenai P21 sudah menjadi ranahnya jaksa penuntut umum, itu betul. Tetapi selama memang si tersangkanya di sini belum dilimpahkan atau diserah terimakan, itu masuknya masih di tahap 1 mengenai P21 berkas perkara. Nah, manakala sudah dilimpahkan, itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab jaksa penuntut umum untuk melakukan penahanan terhadap tersangka, begitu kan? Gimana Bang Puri? Bang Anto mungkin ada tanggapan? Ya, Bang Melon kalau mau naik, Bang Melon. Kalau saya gini ya, Bang Melon kalau mau naik, Bang Melon. Kalau misalkan itu sudah P21 dan dikatakan P21 oleh Kajati dengan sepengetahuan dari Polda Jabar, mungkin ada surat atau lembaran surat tentang Abi Aulia itu yang menjadi tersangka. Kalau misalkan di Polda Jabar mungkin ada berkas atau dokumen yang menyatakan mungkin titipan tahanan atau tahanan titipan dari kejaksaan. Untuk hal itu tidak ada berkas. Jadi izin ya Bang Anto. Jadi izin mungkin bisa Bang Anto juga mencari referensi lainnya. Cuman setahu saya tadi betul sekali disampaikan oleh Humas Polda Jabar sudah P21. Cuman P21 di sini yaitu ada tahap 1 dan tahap 2, di mana dikatakan dalam tahap 1 di sini mengenai tidak bisa Bang Heri, tidak bisa karena sudah Humas Polda Jabar menyampaikan berkas sudah lengkap itu dari Kejaksaan Negeri Subang gitu kan. Iya, yang namanya sudah P21. Ini berkas, bahasanya dari ya. Iya kan ini tergantung sudut pandang gitu kan ya. Cuman sudut pandang saya melihat dari sisi kewajiban bahwa di tahap 1 di sini berkas sudah lengkap. Kan tadi saya bicara di tahap 1 ini mengenai berkas perkara. Berkas perkaranya loh, betul sekali apa yang disampaikan oleh Bang Puri bahwa berkas perkaranya sudah dilimpahkan dan sudah lengkap. Tetapi untuk tahap 2-nya penyerahannya terkait tersangkanya, yaitu abinya sendiri. Ini saya buka ya, saya sampaikan ya. Ini kan ada di huruf B ya. Untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat penyidikan yang belum selesai, dipandang perlu perpanjangan penahanan tersangka tersebut. Ayo, gimana kalau itu wajar dong, itu wajar. Wajar dong itu bocah. Apanya yang wajar? Bahasanya sudah P21 dari Kejaksaan Negeri Subang, gitu kan? Dari press release tersebut. Di sini, ini dari Kejaksaan Negeri Subang sendiri, dari Kejati, gitu kan? Menyampaikan penambahan penahanan ABI 40 hari untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat penyidikan yang belum selesai. Dipandang perlu memperpanjang penahanan tersangka tersebut. Lah harusnya PH-nya ini dong, tanya sama penyidiknya sana dong. Loh. Itu lebih justru bagus. Justru itu bocoran dari PH gimana? Makanya itu dari PH yang kita bahas itu, kita kejanggalan kok bisa seperti ini sih, itu kan katanya P21.
Tapi kok Ini ya. langkah apa ini yang udah dilakukan Kak Sil? Langkah apa ini dengan surat itu? Kasil mengajukan pra peradilan, kita tunggu aja di pra peradilan seperti itu. Ya berarti kita tinggal tunggu pra peradilan ya kan? Iya. Ya. Apakah itu benar atau tidak? Kita tunggu di pra peradilan. Oke. Kan gini aja Bang Sas, kita sebagai publik ya, kenapa rilis Polda Jabar seperti itu, tapi dalam berkas ada kalimat-kalimat yang berbeda yang tadi dibacakan Bang Puri, ya yang kita sayangkan itu. Ya, kalau tadinya saya berpikiran gini, kalau sudah P21 kenapa belum dipersidangkan, kan memang butuh waktu persiapan ya, butuh pendakwaan, butuh administrasi dan lain sebagainya. Saya pikir begitu. Kalau dari Bang Puri tadi ada kata-kata diperpanjang 40 hari untuk penyidikan dan pemeriksaan, kalau saya sendiri memang nggak tahu ya apakah itu benar atau enggak. Nah, di sini Kang Heri yang bisa jawab tuh. Ya, makanya tadi saya sampaikan Bang, tadi kita bicara awal dulu ya. Bang Puri kan menyampaikannya dari mengenai humas nih, seperti press conference. Selanjutnya tadi setelah dibacakan oleh, setelah diputar dari channel Bang Sas, mengenai statementnya yang kita tadi dengar, itu kan tidak ada makna seperti itu. Tapi tadi Bang Puri sampaikan, itu dari surat yang diberikan kepada kuasa hukum tersangka, begitu kan? Lalu kita kan secara pribadi, saya kan tidak tahu hal itu, ya kan? Kita tahu isi suratnya seperti apa, kan begitu ya? Terkait bahasanya, narasinya seperti apa, begitu kan ya? Sehingga saya tidak langsung begitu. Oh iya, enggak, karena saya tidak melihat surat itu. Tidak pegang gitu ya? Iya betul gitu kan, berbeda kan ya. Nah, setelah Bang Heri tahu tadi gimana Bang Heri? Menurut Bang Heri itu gimana? Gimana? Setelah Bang Heri itu tahu itu kan dengan adanya yang saya sampaikan tadi, menurut Bang Heri ini gimana? Dari rilisan Polda, press release itu dari Humas? Izin Bang Puri. Jadi begini aja Bang Puri. Itu surat coba dibacakan dari mulai terbitnya surat itu dan ditujukan kepada siapa? Dari atas aja Bang Puri. Jadi biar lengkap. Ya itu tadi, kira-kira dibolehkan nggak kalau ditampilkan di sini maksud saya? Bukan ditampilkan, dibacakan aja, nggak apa-apa Bang Puri, dibacakan aja. Ini yang saya bacakan yang dari kejaksaan ya, bukan yang dari Poldanya, yang dari kejaksaan aja, karena ada tiga surat tuh. Per tanggal berapa itu? Bentar. Pertanggal 13 Maret 2025. Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya. Surat perpanjangan penahanan nomor bla bla Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menimbang huruf A. Uraian singkat perkara bahwa tersangka diduga telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana atau pembunuhan yang diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Kampung Ciseti bla 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 Kabupaten Subang, melanggar pasal 340 KUHP dan atau pasal 338 KUHP Jo, pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP. B. Untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat penyidikan yang belum selesai, dipandang perlu memperpanjang penahanan tersangka tersebut. Ya. Mengingat permintaan perpanjangan penahanan nomor tanggal 4 ini, permohonannya tanggal 4 ya. Tanggal 4 Maret 2025. Ya. Dari Polda Jawa Barat atas nama tersangka Abi Aulia. 2. Surat perintah penahanan dari penyidik. Seperti itu Bang. Ini panjang, ke bawahnya panjang, ya kan, memperpanjang nama-nama gitu kan, untuk paling lama 40 hari.
terhitung mulai tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 28 April 2025 di Rutan Polda Jabar. Dikeluarkan di Bandung pada tanggal 13 Maret 2025. Itu Bang. Mana ada P21? Kalau seperti ini mana ada P21 gitu kan? Berarti bisa disimpulkan apa? P19? Ya kita nggak tahu masalah P19 atau bagaimana, karena ini ada penambahan penahanan untuk penyidikan. Bukan pelengkapan administrasi ya, tapi penyidikan. Bukan penyidikan, masih penyidikan ini. Kita buka-bukaan sekarang gitu kan. Tapi Humas Polda memberikan press release sudah P21 dari Kejaksaan, berkas sudah lengkap dari Kejaksaan Negeri Subang. Ini ada apa? Lanjut. Ya. Izin ya. Tadi saya izin juga menjawab apa yang ditanyakan oleh Bang Puri, ya kan? Ya, saya sudah dengar lah, walaupun memang ini mendengar dari apa yang sudah dibacakan oleh Bang Puri ya. Jadi kesimpulannya, sebenarnya jawabannya sudah disampaikan oleh Bang Puri tadi sendiri dan juga disepakati oleh kita semua bahwa apapun itu yang menjadi persoalan berarti dalam hal ini terkait anggap saja ini terkait persoalan penahanan saudara Abi, tersangka Abi. Nah, jadi karena Humas Polda sudah menyampaikan bahwa sudah P21 gitu. Iya. Ini yang bikin rancu kepada masyarakat, yang bikin rancu ya P21 itu. Iya. Harusnya kalau udah P21 tanpa belum tidak harus adanya penyidikan lagi. Ini kan gini ya. Aja ke kejaksaan gitu kan. Ini Bang Puri tadi kan Bang Puri bertanya kepada saya. Jadi jawaban saya seperti ini. Ya kan ini itu kan masing-masing kita punya ya. Coba Bang Heri dulu, Bang Heri. Iya, jadi maksudnya kita bahas saja di sini dalam hal ini bukan berbicara kepada penetapan tersangka ya secara pribadi kalau menurut saya. Kenapa? Karena di dalam penetapan tersangka di sini ini sudah pernah diajukan pokok perkaranya pada saat pra-peradilan. Maaf, kita tidak bicara. Ini saya belum selesai nih. Benar. Ini belum selesai ini ngomongnya. Kita tidak berbicara terkait penetapan tersangkanya. Bukan. Kan saya belum selesai ngomongnya. Ini merupakan bagian dari gantian. gitu loh. Biar merunut begitu. Selanjutnya yang kita bicara adalah terkait penangkapan dan penahanan. Makanya saya secara pribadi sesuai dengan membaca beberapa statement yang disampaikan oleh kuasa hukum, saya menganggap bahwa di dalam upaya hukum pra-peradilan di sini lebih cenderung kepada pokok perkara terkait penahanan, penangkapan dan penahanan. Jadi maksud saya apabila ada hal ini dianggap janggal, silahkan tinggal dimaksimalkan aja oleh kuasa hukum tersangka di dalam upaya hukum yang sudah ada posnya ini terkait pra-peradilan gitu loh. Jadi silakan dimaksimalkan untuk menguji kebenaran terkait penangkapan maupun penahanan tersangka Abi. Begitu aja. Adapun saya tadi berbicara terkait persoalan penetapan tersangka, ini saya hanya berbicara mengenai tahapan bahwa hal itu kita sudah mengetahui dulu dilakukan. Seandainya, makanya saya memiliki pendapat bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh kuasa hukum tersangka yaitu Abi sekarang ya yang kita sebut saja Mbak Sil itu, saya lebih cenderung lebih menyangka kepada terkait penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik Polda Jabar untuk tersangka Abi. Jadi tinggal dimaksimalkan aja oleh kuasa hukum untuk melakukan upaya hukum terkait dua objek perkara yang sekarang akan diperjuangkan di dalam pra-peradilan seperti itu. Gitu loh maksudnya Bang Puri. Yang kita bicarakan terkait P21-nya Bang, gitu kan. Kenapa Polda Jawa Barat berstatement ya kan lewat Humas bahwa AA ini sudah berkasnya sudah lengkap dan sudah P21 di Kejaksaan Negeri Subang. Itu yang saya paham apa yang disampaikan oleh Bang Puri. Makanya anggap aja itu kita anggap aja misalkan itu sebuah statement atau sebuah cara yang salah kalau misalkan Bang Puri menyimpulkan seperti itu. Nah, dalam hal ini kan sudah ada posnya untuk dalam hal ini tersangka yang tentunya didampingi oleh kuasa hukum untuk melakukan upaya pra-peradilan kembali
untuk membuka semua persoalan yang dianggap janggal itu gitu loh. Jadi kalau nanti di dalam upaya hukum pra peradilan mampu berhasil, berarti kan dapat mematahkan semua kejanggalan itu gitu. Maksud saya kan seperti itu gitu. Jadi sekarang tinggal bagaimana strategi yang dilakukan oleh kuasa hukum, ya bukan kita ya, kuasa hukum untuk memaksimalkan upaya pra peradilan ini untuk membuka kejanggalan-kejanggalan yang mungkin dianggap janggal oleh mereka, termasuk Bang Puri di sini begitu. Karena kan hanya kuasa hukum yang dapat melakukan hal-hal atau untuk membuka kejanggalan-kejanggalan di sini di dalam upaya hukum pra peradilan itu tadi begitu. Saya paham apa yang dimaksud Bang Puri bahwa terkait hal itu. Nah, nanti di dalam upaya hukum pra peradilan di sini dapat terbuka semuanya, termasuk dengan hal-hal statement yang disampaikan oleh tadi yang dibacakan oleh Bang Puri itu tadi. Maksud saya seperti itu. Mungkin teman-teman di sini Bang Sas apa dapat memahami apa yang maksud saya dalam hal ini? Ya kuncinya kan kita memang nunggu pra peradilan, berarti kan ditangkap di sini sudah ada kejanggalan dan Kasil sudah melakukan pra peradilan kan? Ya berarti ya ini kalau gini yang kita bahas itu masalah kejanggalannya, Bang. Kejanggalan ya aku paham ke Cawuri. Jadi aku cuma ngasih apa solusi kalau mau Cawuri dan teman-teman bikin wadah untuk audiensi apa demo ke Kabid Humasnya itu aja gitu loh. Nah, ini berkaitan berarti komal-komal nggak ada gunanya ya. Kalau memang dalam kasus ini banyak kejanggalan, bikin wadah untuk mempertanyakan kejanggalannya itu ke Kabid Humas. Bang Ghazali, kita ini di sini diskusi bukan untuk bertengkar atau bagaimanapun gitu kan. Ini Bang Puri. Cuma ngasih solusi aja. Saya tengahin dulu. Kita kan penyelesaiannya. Kita sama Bang Heri. Untuk penyelesaian kan, itu. Di belakang aja kita enak komunikasi kemarin. Gini. Enak loh. Ya, oke. Kita runut ya kata diskusi. Kata diskusi itu biasanya untuk mencari sepakat. Lain halnya dengan debat ya. Kalau debat itu mempertahankan pendirinya masing-masing. Tapi kalau diskusi mencari kesepakatan apa nih? Sebaiknya harus bagaimana untuk menghadapi kejanggalan ini, kan begitu? Ya. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan menurut kita masing-masing? Apakah kita bersuara bareng ataukah audiensi atau bagaimana? Izin Bang Sas ya. Menjawab pertanyaan Bang Sas mengenai apa yang mesti kita lakukan. Ini terkait persoalan kapasitas. Jadi yang pertama, Bang Sas dan termasuk saya dalam hal ini anggap saja kita sebagai netizen. Dan anggap saja bahwa kita sebagai pewarta, ya kan? Berarti kita dapat melakukan sebagai pewarta untuk bagaimana terus menyuarakan kasus ini saja. Nah, kan seperti halnya yang sering kita lakukan termasuk Bang Sas ya dan teman-teman yang tentunya sangat aktif ini membicarakan terkait persoalan kasus itu, Bang. Terkait upaya hukum yang dapat dilakukan untuk melakukan pembelaan terhadap Abi misalkan dalam hal ini itu hanya bisa dilakukan oleh kuasa hukumnya begitu. Jadi kita proporsional saja lah. Saya ya dalam hal ini sebagai YouTuber gitu, saya akan melakukan posisi saya sebagai YouTuber gitu kan. Siap. Biarkan untuk pengacara melakukan upaya hukumnya sesuai dengan tanggung jawabnya, yang dimana sebagai seorang pengacara dalam hal ini bukan untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar, akan tetapi untuk menjaga objektivitas atau kesetaraan di dalam hukum, atau mungkin lebih sederhananya menemukan sebuah keadilan, atau mungkin bahasa hukumnya equality before the law, seperti itu. Jadi kita tidak usah repot-repot. Kita sebagai YouTuber ya kita tinggal ngonten aja tiap hari agar kasus ini semakin viral. Terkait persoalan hukum, upaya hukum yang dilakukan, biarlah itu masing-masing kuasa hukum yang melakukannya. Biar tidak pusing gitu. Oh iya. Oke lah. Ya, ini saya mau bertanya sama Bang Heri gitu kan. Bang Heri ini kan sekarang udah jadi pengacara nih ya.
ketika sudah P21, apakah masih ada perpanjangan penahanan untuk penyidikan? Kalau saya berbicara, kalau menurut saya sih sebetulnya memang sama. Kalau memang ada itu, karena belum selesai nih Bang Puri, jangan ditutup dulu. Sabar. Jadi kan saya bicara tadi. Ini saya tanya Bang Heri pengacara loh ya, bukan Bang Heri YouTuber ya. Iya, bicaranya kan sini. Lidik baru sidik, begitu. Ya kan? Setelah itu kan penetapan tersangka. Jadi masa mau kembali lidik? Ya. Logikanya kan begitu. Gitu kan. Kalau memang benar apa yang disampaikan ya yang dibacakan oleh Bang Puri seperti itu, dianggap misalkan janggal. Tapi apapun itu sudah ada ruangnya, posnya, yaitu tadi kejanggalan itu sekali lagi saya bahas mengenai pra-peradilan itu tadi. Saya nggak bahas itu Bang. Yang saya pertanyakan gini, Bang Heri ini sebagai pengacara gitu. Gini, kalau yang saya tangkap terkait sudah P21 dari pihak Polda gitu kan, apakah masih akan ada penambahan penahanan gitu kan? Sudah P21 nih ya, pelaku gitu kan, udah berkas ke kejaksaan, apakah masih akan ada penambahan penahanan di Polda untuk penyidikan? Kalau untuk penambahan waktu penambahan penahanan bisa saja, karena dalam hal ini tentunya pihak penyidik juga melakukan koordinasi dengan pihak kejaksaan ya. Nah, tetapi kalau tadi kan saya bilang tahapannya lidik, sidik, nggak mungkin dari sidik kembali lagi ke lidik. Gitu loh. Kalau menurut saya bukan pengacara, bukan orang hukum ya kan, saya hanya sebatas warta Bang. Kalau menurut saya, kalau sudah P21 tidak akan ada lagi terkait masalah penyidikan Bang. Kalau menurut saya ya kan, tidak akan ada lagi masalah penyidikan. Kalau sudah P21. Ngomong-ngomong, dulu Bang Puri, tahu Bang Puri saat itu kalau nggak salah Pak Yosef juga diperpanjang ya? Itu karena apa dulu? Apa? Waktu ya, Pak Yosef. Itu kan Pak Yosef udah P21 Bang Sas. Iya. Jadi, terus tapi kan juga perpanjangan itu karena apa dulu? Udah P21 karena udah P21. Belum ini apa berkas dikembalikan waktu itu perpanjangan. Perpanjangan karena berkas dikembalikan, artinya P19 gitu. Ya waktu itu kan Pak Yosef diperpanjang gitu kan, diperpanjang masih berkas belum P21 waktu itu, belum. Belum, makanya kita itu bersama Bang Freddy dan juga Dede Sumirto itu kita datengin ke Jati waktu itu kan, mempertanyakan berkasnya sudah P21 belum, ternyata udah dikembalikan lagi karena berkas masih kurang, kan belum lengkap. Tapi Pak Yosef masih tetap ditahan. Masih tetap ditahan di Polda. Itu berkas ya, berkas yang belum lengkap, tapi penyidikannya udah lengkap. Nggak, ya, ada nggak kata-kata di penyidikan kembali untuk melengkapi berkas atau gimana gitu? Untuk melengkapi berkas, karena ini dari dari Kejati sendiri lewat Kasih Pinkum ya, Kasih Pinkum koordinasi dan koordinasi dan kita tunggu koordinasi dan apanya itu kemarin, saya lupa. Ya udah. Koordinasi dan konsolidasi gitu Bang. Koordinasi dan konsolidasi Bang, gitu kan dari Polda itu. Konsolidasi dan berarti rembuk-rembuk dong. Koordinasi. Gak tahu. Berarti rembuk-rembuk. Tahu. Ya oke lah. Ya oke ya. Jadi kalau menurut Bang Puri udah P21 kok masih ada kata-kata penyidikan ya. Itu mungkin suatu kejanggalan karena saya sendiri juga nggak paham itu kejanggalan atau bukan. Jadi closing statementnya kan kita sama-sama sepakat kan nunggu pra-peradilan kan. Ya, ada bocoran nggak pra-peradilan ini dirilis kapan? Puasa ini puasa tinggal sebentar loh. Mungkin habis Lebaran kali ya. Habis Lebaran. Ya kita tunggu aja. Biasanya dadakan. Ya. Biasanya dadakan. Oke lah. Pra-peradilan biasanya dadakan. Kalau saya dengar kan selain pra-peradilan, Kasil sudah melaporkan penyidik Polda Jabar ke Propam. Kalau nggak salah ya.
Propam Mabes Polri. Mabes. Terus audiensi atau surat ke Komisi 3 DPR RI, ke Kompolnas, ya kan? Kompolnas sudah bersurat. Ya. Terus rencana mau ke asasi manusia? Belum ya. Ke KY berkaitan dengan sidang ke belum tahu. Itu yang dilaporkan tuh ke OJ-nya iya apa enggak itu? Termasuk oknum penyidik di Polda. Kalau penyidik ya berkaitan dengan semua lah yang tanggung jawab. Enggak, takutnya yang baru-baru ini aja yang dilaporkan, yang OJ-nya enggak dilaporkan juga, gitu. OJ juga karena Kastil sudah nyatat semua ya kan, oknum-oknum gitu kan terkait OJ yang sudah kena kemarin di sidang itu tetap dilaporkan kembali ke ini Bareskrim Polda, Bareskrim ini Mabes Polri. Oke, bagus lah itu. Iya, kita suarakan aja terkait OJ ini harus tegak lurus untuk ininya gitu kan, untuk pengungkapannya. Itu Bang. Ya, sepakat itu. Karena gini Bang Puri, kalau dari saya kan gini ya, saya tidak mihak sana mihak sini, kebetulan aja saya orangnya ya udah ikut alur hukum yang jalan ya. Terus sebagai pemberita lain dengan Bang Puri, Cak Heri itu kan cari info, cari ini ke lapangan ya. Kalau saya hanya pewarta saja, jadi meramaikan kasus. Saya juga pewarta Bang Puri, Bang Sas. Ya tapi kan melakukan investigasi ke itu kan beda. Dulu pewarta, sekarang sudah beda kelas kita. Pengacara. Kita sudah beda kelas. Iya, pengacara. Iya. Kelas. Ini ucapin selamat dulu ke Bang Heri. Apa itu? Mungkin bulan depan dia sudah magang di Jakarta. Oh, tak kirain istrinya hamil. Udah belum? Kang Heri udah belum? Udah punya bontot belum cirinya? Belum Bang Puri. Belum ya. Bang Sas ini. Ya ini kita doain lah. Ini juga tadi mau bekerja atau cuman tadi lihat live dulu jadi ya sering-sering lah naik kita silaturahmi. Kita ini kumpul bukan untuk cari keributan ya. Kita fair-fairan aja, kita bahas-bahas kasus ya biar nggak tenggelam aja. Gitu loh ya. Kalau memang saya begini, saya nggak mau ngabisin waktu berdebat dengan apa yang sudah terjadi, itu sudah saya pagarin. Kalau mau berdebat sama yang lain monggo, yang lebih tahu mungkin Kang Heri yang sama-sama terjun lapangan gitu loh. Nah, kalau saya ditanya terus sama Cak Puri kalah saya. Ya Mas ya ucapin selamat juga Bang Heri ini sudah sekarang menjadi bendahara ya, bendahara di Persatuan Advokat di Kabupaten Subang. Nah, alhamdulillah. Gitu kan? Selamat Kang Heri. Oke. Bang Sas itu kalau ke Subang ya tinggal oleh duren itu banyak di sana. Iyalah. Saya gini Bang Puri ya. Sama Bang Puri walaupun beda pendapat ya Kang Heri, tapi kenal di sosmed, kenal di sini, terus kita pernah tukeran WA, itu saya anggap udah saudara gitu loh. Nggak ada musuh-musuhan, itu nggak ada. Iya Bang Sas, ini Bang Puri ngomong kayak gini karena saya sering-sering ngasih durian aja Bang Puri nih. Iya, orang udah pernah joget bareng kok. Jadi oke Bang Anto, terima kasih. Kita ngapain cari musuh? Kalau cari musuh gampang Bang, gampang cari musuh. Iya, kita ini kan sebenarnya nggak ada kepentingan apa-apa toh terhadap para tersangka, untuk korban. Kita hanya ingin kasus ini iya sih caranya biyen ndang rampung ngono loh. Ya, gitu. Iya, makanya saya tadi bilang ke Bang Sas, kita sesuai kapasitas saja. Kita sebagai pewarta nih ya, saya, Bang Sas dan teman-teman yang lainnya. Jadi kita sudah aja posisinya nggak usah mikirin dan nggak usah senggol-senggolan secara pribadi. Kita itu temen kok, kebetulan aja beda gitu loh. Betul, biarin lah
yang memikirkan upaya hukum untuk tersangka ini masing-masing kuasa hukumnya. Gitu. Iya, kalau saya sih terus terang ya, support ATS, support Kasil, apapun yang dilakukan silahkan di jalur-jalur yang sudah ada. Dan itu tadi penutupnya, saya nggak alergi kok. Nanti kalau Pak Yoset seandainya terbukti tidak bersalah, weh hormat saya, ayo kita surahkan lagi, berarti penegak hukum nggak beres gitu loh. Betul, makanya mungkin sedikit closing statementnya dari saya kepada teman-teman semuanya ini ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenaan begitu Bang Sas, Bang Puri dan siap. semuanya nih yang masih hadir ya pada kesempatan malam hari ini. Pokoknya tetap kita Bhinneka Tunggal Ika, tanpa Dharma Mangruah, berbeda-beda tetapi satu jua, tiada hukum yang mendua. Siap. Oke, statement dari Bang Puri, mungkin ada statement Bang Puri. Ya, kalau saya itu tetaplah mencari persaudaraan, ya kan, jangan menghujat sana sini, meskipun kita beda pendapat, ya kan, lebih baik kita bersatu untuk mengungkap kebenaran dan keadilan di kasus Subang ini, Bang. Mau di kasus Subang maupun di mana aja lah, kasus apapun yang kita kawal, gitu kan. Seperti itu. Oke. Jadi itu dulu Bang Ghazali, semua ini udah jam 00 ya. Oke, gitu dulu ya teman-teman ya. Cak Puri, Kang Heri, Bang Ghazali, semua yang di bawah, terima kasih tapping-tappingnya. Ayolah kita tetap sama-sama temen ya saudara, beda pendapat nggak apa-apa lah. Yang saya juga berusaha semaksimal mungkin baik di Komal maupun di YouTube, kalau ada komen-komennya ya saya luruskan ya. Sebut nama, jangan body shaming, jangan ini itu. Tapi ya maaf ya kalau nggak bisa nurut semua karena bukan anak saya sih. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.